You know why our songs make you want to sing along, and our love songs make you smile. You know we make fun to feel much better, and we're gonna stay. Your FM here today. Rasa FM Bantu. Hai Sobat Ngobardo, kembali berjumpa barengan sama Dodo Dondi di sini di Ngobardo, ngobrol barengan sama Dodo. Bapak sih kalah kamarnya malah nyonon dan cuma Maklum pagi-pagi belum sarapan. Saya kan harus siaran pagi ya, tentunya buat Sobat Ngobardo. Tapi kalau buat Anda juga memang yang namanya kesehatan itu penting. Nah, jadi sebelum Anda nonton YouTube, itu kalau bisa Anda sudah melakukan aktivitas yang utama, kayak makan, terus juga minum ya. Yang nggak boleh itu Anda lihat saldo. Aduh, ini mixer saya dinyalain nih, mohon maaf nih ya. Nih, ini saya matiin dulu. Maklum saya lagi mau fokus, mau konsen dulu ngobrol bikin YouTube. Buat buat menambah pundi-pundi keuangan. Ya. Yang jelas di Ngobardo kita kali ini kita akan bahas terkait gimana caranya jadi penyiar, bukan penyair ya. Alhamdulillah rezeki saya kuliah di jurusan yang jauh sekali dari penyiaran, tapi akhirnya saya jadi penyiar. Mungkin pengalaman saya ya cuma baru 1 atau 2 hari ya, tapi saya mau cerita banyak untuk Anda di sini, khususnya buat Anda yang pengen banget jadi penyiar. Oke, jadi kira-kira jadi penyiar itu seperti apa? Jangan lupa like dan juga subscribe Ngobardo Channel ya di YouTube. Anda juga boleh komentar, tapi komentar-komentar yang positif ya, dan juga kritik yang membangun. Jangan ngehujat dong, saya malu kalau dihujat ya. Oke, kalau gitu kita akan ngomongin terkait menjadi penyiar itu apa aja sih yang harus kita persiapkan. Simple aja, di edisi yang pertama ini saya nggak akan terlalu banyak cerita. Ada poin-poin utama yang perlu Anda perhatikan, khususnya buat menjadi penyiar ya. Penyiar. Yang pertama itu adalah percaya diri. Nah, ada efeknya di sini. Percaya diri. Nah, gitu ya. Jadi, yang namanya jadi penyiar, yang pertama itu harus percaya diri. The first thing about penyiar adalah adalah pekerjaan yang terkait audible audio ya. Sifatnya audible, jadi audio. Jadi mulutnya, omongannya itu harus Anda percaya diri dulu ya. Anda kalau nggak percaya diri terkait tampilan, sama kayak saya lihat. Saya syuting aja rambutnya berantakan apa adanya kayak gini, baju apa adanya. Karena yang namanya penyiar itu yang disimak itu adalah suaranya. Tapi di era digital seperti ini memang yang namanya visual menjadi poin tambahan untuk menjadi seorang penyiar. Tapi yang utama itu adalah suaranya aja dulu. Anda harus percaya diri. Kalau Anda orangnya malu-malu gitu, jangan dong ya, harus percaya diri dulu. Kalau Anda nggak percaya diri, itu nggak akan ada niat. Nah ya, jadi setelah ada niat, ada percaya diri, barulah Anda menuju menjadi seorang penyiar yang memang ingin Anda idam-idamkan. Oke, udah percaya diri dulu? Belum ya? Coba sekarang cari kaca terdekat. Kalau nggak pakai handphone, nih, dibuka kameranya. Coba bicara sama diri sendiri ya. Apakah Anda sudah percaya diri atau belum? Seperti saya belum nih ya. Saya belum. Saya karena rambutnya juga acak-acakan. Nggak apa-apa. Biar Anda tahu, yang namanya jadi penyiar tidak harus good looking kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, emang saya juga nggak good looking. Ya, intinya kayak gitu. Percaya diri. Sudah percaya diri, banyak ngaca, banyak memotivasi diri. Oke? Setelah kedua Anda sudah percaya diri, nah ya, barulah Anda kenali diri Anda. Anda tuh orang yang seperti apa, Bray? Apakah Anda orangnya memang pendiam? Apakah memang Anda orangnya cerewet? Atau memang Anda orangnya supel? Seperti apa? Anda harus cari tahu dulu. Karena kalau Anda sudah kenal diri Anda itu seperti apa, kamu itu seperti apa, nanti Anda akan tahu kemana Anda akan mengarah masuk radio tujuannya. Misalkan gini, saya selalu mengkategorikan radio itu ada 5 ya buat Sobat Ngobardo. Jadi ada radio anak muda, radio dewasa muda, radio dangdut, radio berita, sama radio religi. Nah ya, saya mengkategorikannya 5 itu aja sih sebenarnya. Kalau Anda karakternya, misalkan Anda udah percaya diri nih, tapi kalau misalkan Anda udah tahu, kayaknya saya tuh orangnya lebih suka membawa berita. Saya orangnya lebih suka news gitu ya. Julid tapi news, tapi berita.
Anda boleh dewasa muda atau news tuh. Nah, ya. Tapi cek dulu karakter suara Anda. Nyempreng atau enggak, ngebas atau enggak gitu ya. Kalau misalkan nyempreng Anda cocoknya anak muda, Anda boleh cobalah anak muda ya. Atau nyempreng Anda bisa punya kecepatan berbicara yang cepat, dangdut coy, dicobain ya. Tapi kalau misalkan Anda memang saya tuh pengen jadi penyiar, tapi saya juga pengen beribadah. Yang ini radio religi nih, gila ya. Ada siaran sambil ibadah itu luar biasa sekali. Itu boleh ya, anak muda, dewasa muda, news, dangdut, atau misalkan religi ya. Anda kenali dulu, Anda pengennya yang seperti apa. Jangan sampai Anda masuk ke radio, Anda masuk ke salah satu stasiun radio yang memang bukan passion Anda atau bukan Anda banget gitu ya. Pertama jadi blunder, kedua andanya jelek di mata orang-orang ya. Jadi nggak melulu masuk ke radio berita itu jelek gitu, tua, enggak gitu ya. Banyak yang menikmati juga seperti itu ya. Contoh dong Mas Dodo, kira-kira yang dewasa muda itu seperti apa? Dewasa muda yang paling gampang saya sebutin ya, Prambors. Nah, karena ini pasti yang nontonnya dari luar Indonesia pun ada, asik gila ya. Atau nasional, Prambors Radio atau OS Radio, itu adalah radio-radio anak muda ya. Itu anak muda banget kedengeran dari cara mereka menyapa pendengarnya. Gue, lo, aku, kamu, ya. Kalau kita yang Sunda masih aing maneh, itu masih bisa ya. Kalau yang di luar-luar ya mungkin saya nggak enak kalau ngomong kasar ya, kalau yang lain-lain yang seperti itu ya. Itu gambarnya. Dewasa muda. Nah, dewasa muda ada Hard Rock FM ya, ada Delta FM. Itu adalah contoh-contoh radio dewasa muda ya. Dia nggak tua-tua banget, tapi dia dewasa muda. Kelihatan dari cara pembawaan dan juga materi-materi yang ditayangkan. Kalau radio berita, kita udah tahu banget. Ada El Sinta misalnya kayak gitu. Kalau di Bandung ada PR FM. Terus kalau misalkan yang di daerah Jawa Timur itu ada Indika. Nah, kayak gitu. Banyak loh, macem-macem ya. Kemudian juga kalau misalkan radio dangdut. Nah, kalau radio dangdut biasanya untuk di Jawa Barat ya, biasanya dangdut ada Dahlia, ada Cosmo. Kalau Jawa Tengah itu jadi radio lokal, radio daerah ya. Jadi dangdut itu adalah radio lokal. Mungkin kalau misalkan ada yang di Sumatera atau di Kalimantan, ada radio yang memang memutarkan lagu-lagu lokal atau adat. Biasanya ini juga yang lokal adat juga ada yang tipikalnya itu memutarkan lagu-lagu Chinese, itu ada juga. Yang segmented itu ada. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah radio religi. Nah, kalau yang di Bandung itu kita ada MKFM gitu. Kalau yang di luar sana pasti juga lebih banyak lagi gitu. Jadi tinggal menentukan Anda mau kemana ya. Sesuaikan hati, niat, bismillah. Anda mau kemana. Tapi kenali dulu dan pastinya harus percaya diri, oke? Dua itu aja dulu ya. Kalau Anda nggak punya percaya diri dan Anda tidak kenal diri Anda, ketika Anda berniat itu niatnya juga akan susah. Ya. Satu lagi deh, perbanyak komunikasi ya. Ada perbanyak komunikasi. Yang namanya penyiar walaupun duduk sendiri hanya di depan mixer, itu Anda akan berkomunikasi dengan semua orang, berbagai macam tipe orang. Meskipun Anda ada dewasa muda atau anak muda, itu Anda akan bertemu dengan berbagai macam jenis orang. Kalau saya kebetulan ada di radio dewasa muda, jadi saya terbiasa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang dewasa muda banget gitu. Walaupun saya anaknya kampungan ya, kadang-kadang pakai anak-anak yang anak muda, tapi tidak se-straight anak muda. Saya campur dengan yang dewasa muda juga gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda udah niat, yang pertama punya percaya diri, kemudian Anda juga sudah mengenal diri Anda, kemudian berniat menjadi penyiar, kemudian langsunglah banyakin komunikasi. Dari komunikasi akan hadir silaturahmi. Dan dari silaturahmi akan timbul rezeki, di mana rezeki ini tak hanya kesehatan tapi ada materi dan ada juga yang namanya link, di mana Anda akan mendapatkan informasi radio mana aja yang sedang open recruitment. Nah, ya. Jadi kalau ada open recruitment, langsung saja masukin. Jangan malu-malu, jangan tanggung-tanggung. Tapi kira-kira Anda masih kurang percaya diri nih, karena masih pengen mengenal lebih jauh, kira-kira apa lagi yang harus dipelajari untuk menjadi seorang penyiar. Oke deh, kalau misalkan Anda mau lagi, jangan lupa like sama subscribe. Oke? Like and subscribe Ngobardo Channel. Oke? Sambil saya akan kasih tahu tahapan selanjutnya di Ngobardo Channel edisi selanjutnya. Sedikit-sedikit dulu ya, biar Anda nggak kebanyakan nerimanya ya. Oke? Nggak kebanyakan nerimanya. Jadi kalau misalkan Anda mau, nih, saya langsung kasih tahu dulu setelah yang satu ini. And our love songs make you smile.
FM